Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nasrullah Asidiki dengan NPM 22753004. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 4.7.1 yaitu tentang connect the physical layer. Di sini terdapat objektif, yaitu yang pertama ada identify physical characteristic of interworking device. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi karakteristik physical of internet device. Kemudian di sini part 2 ada select correct modules for connectivity. Di sini kita diminta untuk memilih modul yang benar pada untuk menghubungkan. Kemudian pada part 3 di sini connect device. Di sini kita diminta untuk menghubungkan semua device yang ada pada topologi. Kemudian part 4 di sini kita diminta untuk mengecek kembali apakah semua device yang ada di sini terhubung. Kemudian di sini ada background, yaitu dalam aktivitas ini akan menjelajahi opsi yang tersedia pada internet working. Di sini juga akan diminta apa saja opsi yang menyiapkan aktivitas yang menghubungkan beberapa device. Kemudian langsung saja ke instruksi yang pertama, identify physical characteristic of interworking device. Pada step 1, identify the management port of a Cisco router. Pada poin A, pertama kita di sini klik the is router, the physical tab solve the active. Di sini kita klik is, kemudian physical tab, lalu kita zoom in. Di sini sudah aktif. Zoom in, there's enter router. Di sini kemudian ada pertanyaan which management port available. Port apa saja yang tersedia pada is. Di sini terdapat dua port, yaitu port aux dan port console. Kemudian pada step 2, identify the LAN N1 interface of a Cisco router. Pada poin A, which LAN N1 interface are available on the is router and how many are there? Di sini interface LAN dan WAN mana yang tersedia di is router dan ada berapa jumlahnya. Di sini pada LAN terdapat dua interface WAN dan dua interface gigabit interface internet. Kemudian pada poin B, klik the CLI tab, press enter the comments from and enter the following. Pada router is kita diminta untuk CLI, kemudian kita ketikkan perintah show IP interface brief. How many physical interface are listed? Ada berapa banyak interface fisikal yang terdaftar pada router is. Di sini terdapat ada 4, yaitu Gigabit Ethernet 0/0, Gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0, kemudian yang terakhir ada VLAN 1. Selanjutnya enter the following comments. Selanjutnya kita masukkan perintah show interface Gigabit 0/0. Kemudian sini ada pertanyaan, what is the default bandwidth of this interface? Apa default bandwidth pada interface? Default bandwidth pada gigabit internet yaitu ada 1 juta kilobit. Defaultnya yang ada pada gigabit internet. Kemudian show internet interface serial.
show interface serial 0/0. Nah, di sini kita juga ditanyakan apa default bandwidth di dalam interface serial. Di sini default bandwidth-nya yaitu 1544 KB. Selanjutnya pada step 3 yaitu identify module expand slots. Pada step 3 yaitu identify module expand slots. How many expansion slots are available to add additional modules to the edge router? Nah, di sini ada berapa banyak slot ekspansi untuk menambahkan modul tambahan ke edge router. Nah, di sini terdapat satu slot kosong yang bisa kita tambahkan pada modul. Kemudian klik switch to how many expansion slot are available. Di sini kita pilih switch 2. Di sini juga terdapat 5 slot. Dan di sini kosong 1 yang bisa kita tambahkan modules yaitu PT switch. Kemudian pada part 2 itu select correct module for connectivity. Pada step 1 determine which module provide the required connectivity. Tentukan modul mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Pada poin A, click is under, then click the physical tab on the left beneath the modules label. You see the available option to expand the character of the router. Click each module. A picture and a description display at the bottom. Familiarize yourself with the option. Nah, di sini kita diminta untuk klik is and then klik physical tab. Kemudian kita modul. Pada modul terdapat beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya di sini pada yang pertama unit to connect PC 1, 2, dan 3 to the edge router, but you don't have the necessary fund to purchase a new switch. Which module can use the connect the 3 piece to the edge router. Nah, di sini kita diminta untuk menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke edge router. Dan bagaimana caranya? Di sini kita menambahkan slot yang kosong pada modul, yaitu yang pertama kita matikan dulu mesinnya. Kemudian di sini saya menambahkan HWIC strip 4 ESW. Kita taruh ke sini. Nah, setelah kita telah menaruhnya, kita jangan lupa menghidupkan kembali mesinnya. How many hosts can you connect to a router? Ada berapa banyak host yang dapat disambungkan ke router is? Karena di sini terdapat 4 port, maka di sini dapat dihubungkan 4 PC. Selanjutnya klik switch to. Pada ini kita klik switch 2. Which module can you insert to provide gigabit optical connection to switch 3? Di sini kita diminta bagaimana agar switch 2 terhubung kepada switch 3 dengan gigabyte. Di sini saya akan menambahkan modul kepada slot yang kosong. Jangan lupa di sini saya mematikan terlebih dahulu. Kemudian saya menambahkan modul PT switch NM1FGE. Kita taruh sebelah sini. Kemudian kita hidupkan kembali. Setelah itu step kedua, add the correct modules and power up device. Pada poin A, klik is an attempt to insert the appropriate module from step 1. Module are added by clicking the module and dragging in the empty slot in device. Nah, tadi kita sudah ngedrag yang kosong kita isi.
Kemudian nah, ini sudah kita isi. Lalu use the same procedure, insert the module that the interpret in step 1b into the empty slot for the student read switch to. Nah, di sini juga kita sudah mengisinya yang tadi ya, menggunakan PT switch and M1FGE. Lalu use the show operating command. Pada switch 2 kita diminta untuk CLI, lalu kita ketikkan perintah show IP interface free. Nah, di sini kenapa belum ada? Karena di sini kita belum menghubungkan apa-apa ke device-device, makanya di sini belum ada yang terhubung IP addressnya. Pada part 3 connect device. This may be first activity your required to connect device. Nah, di sini kita diminta untuk menghubungkan semua device yang ada pada topologi, yaitu pada poin A. Di sini select the appropriate cable type. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kabel sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian klik the first device and select the specific interface. Lalu kita di sini untuk memilih perangkat pertama dan device yang telah ditentukan. Dan di sini kita juga memilih perangkat kedua dan perangkat yang telah ditentukan. Pada poin D di sini if you have correctly connected to device, you will see your score increase. Jika kita berhasil menghubungkan semua ini dengan benar, maka kompleks ini akan 100% score increase, yaitu ini kompleks. Langsung saja yang pertama di sini kita mulai dari yang awal. Pada device is kita menggunakan kabel copper straight through. Kita kabel, kemudian kabel copper straight through yang ini. Kemudian kita pilih Gigabyte Ethernet 0/0. Lalu kita hubungkan ke switch 1. Switch 1 yaitu Gigabyte 0/1. Selanjutnya kita is copper straight lagi. Kita pilih Gigabyte Ethernet 0/1, lalu kita hubungkan ke switch 4 Gigabyte 0/1. Selanjutnya pada is kita menggunakan kabel straight lagi. Lalu kita pilih fast Ethernet 0/1/0. Lalu kita hubungkan ke PC 1. Selanjutnya is fast Ethernet kabel straight. Kita pilih 0/1/1, lalu kita hubungkan ke PC 2. Selanjutnya Ethernet kabel PC 3. Kita pilih 0/1/2, lalu ke PC 3. Kemudian di sini kita diminta untuk dari switch 1 menggunakan kabel straight. Kita menggunakan fast Ethernet 0/1 ke PC 4. Kemudian switch 1 fast Ethernet 02 ke PC 5. Kemudian switch 1 fast Ethernet 0/3 ke PC 6. Kemudian di sini kita ke switch 4 menggunakan copper crossover. Ini dia kabelnya. Dari switch 4 kita menggunakan Gigabyte 0/2 ke
switch 3 GB 3/1. Kita rapikan sebentar. Kemudian pada switch 3 kita menggunakan kabel fiber menggunakan 5/1 GB dari switch 3 dari switch 3 5/1 ke switch 2 3 GB 5/1. Kemudian pada switch 2 kita menggunakan kabel strike lagi pas Ethernet 0/1 ke PC7, lalu pas Ethernet 1 ke PC8, dan pas Ethernet 2.1 ke PC9. Setelah itu kita pada switch 2 kita menggunakan kabel strike lagi, kita pilih gigabyte 3/1 ke access point port 0. Dan terakhir di sini ada router is, kita menggunakan kabel serial DCI. Is kita pilih serial 0/0/0 ke waste. Kita juga pilih serial 0/0/0. Nah, jika kita sudah selesai dan ini mencapai 100%, berarti kita sudah berhasil menghubungkan semua device yang ada pada topologi dengan benar. Kemudian pada part 4 di sini cek connectivity. Di sini kita diminta untuk mengecek connectivity pada topologi, yaitu dengan kita pilih is, kemudian CLI, kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, ini sesuai ya. Karena ini sesuai berarti tandanya kita berhasil. Kemudian pada step 2 connect wireless device laptop and tablet PC. Nah, di sini kita diminta untuk mengkoneksi tablet PC dan laptop menggunakan nirkabel atau wireless. Pada step A di sini klik the laptop and select the config tab. Select the wireless 0 interface part A, check in the box labeled on next to port status. Within a few seconds the wireless connection should appear. Nah, di sini kita diminta untuk memilih laptop, lalu di sini config wireless 0. Nah, sini kita centang agar hidup wirelessnya agar terhubung ke access point. Nah, ini dia terhubung. Kemudian klik the desktop tab of the laptop, click on the web browser icon to launch the web browser, enter www.cisco.crv in the URL box and click go. Nah, di sini kita diminta pada laptop, kita pilih desktop, lalu web browser, dan kita ketikkan URL www.cisco.crv. Kita klik go. Nah, jika tampilan seperti ini, maka kita berhasil menghubungkan wireless ke access point ke laptop. Selanjutnya, klik the tablet PC and select the config tab. Select the wireless 0 interface part A, check in the box label on next to port status. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Nah, pada tablet PC kita menggunakan cara yang sama seperti laptop, yaitu klik config wireless, kita centang pada on, lalu ke kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini berarti kita sudah terhubung ke access point menggunakan wireless. Lalu kita setting di sini ke web browser. Kita ketikkan perintah yang sama, yaitu www.cisco.crv. www.cisco.crv.
Di sini kita belum bisa karena lagi proses menghubungkan. Kita coba sekali lagi. www.cisco.slv. Wait. Sudah. Nah, berhasil ya. www.cisco.slv. Nah, memang kita tidak langsung muncul ketika kita baru mengkoneksi dari tablet ke access point karena membutuhkan waktu beberapa saat untuk connect pada access point. Kemudian pada step 3 itu change the access method of the tablet PC. Nah, di sini kita diminta untuk memindahkan dari tablet PC ke cell tower dengan cara yang pertama yaitu kita klik tablet PC, lalu klik select the config, select the wireless 0 interface and check the box labeled on next to port status. It should now be clear and the wireless connection will drop. Nah, di sini kita diminta untuk mematikan pada wireless 0. Lalu pada poin B, klik the 3G or 4G cell 1 interface. Path check in the box label on next to port status. Within a few seconds, the cellular connection should appear. Nah, kita diminta untuk memilih 3G or 4G cell 1. Lalu kita checklist pada kolom all on. Nah, repeat the process operating web access. Nah, sini kita disuruh mengakses www.cisco.crv. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini pada tablet PC sudah berpindah ke cell tower karena kita sudah menghidupkan 3G atau 4G dan mematikan pada wireless 0. Kita coba ke web yaitu www.cisco.slv. Nggak bisa. Sebentar lagi loading. Sini masih proses. Nah, jika tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil menghubungkan dari cell tower ke tablet PC. Kemudian pada step 4 check connectivity of the other PCs. All of the PCs should have connection to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many apps. Nah, kita di sini diminta untuk mengecek semua connectivity yang ada pada topologi, apakah sudah terhubung atau belum. Sini untuk mengeceknya kita bisa menggunakan pesan ataupun ping. Pertama coba kita menggunakan ping yaitu prompt ping. Kita lihat terlebih dahulu IP pada PC 7. IP-nya itu 172.31.137.19. Status 31.1.1.1. Hide press time out. Berarti di sini lagi proses. Sini berarti belum terhubung. Coba kita menggunakan ini.
Nah, sukses dari PC 1 ke PC 2, kemudian PC 2 ke PC 3, sukses dari PC 4 ke PC 5, sukses dari PC 8 ke PC 7, sukses. Kemudian dari PC 1 ke PC 6, progress violet, karena di sini masih proses, makanya masih violet. Coba kita ulangi, sukses ya. Nah, sukses. Lalu dari PC 6 ke PC 7, in progress. Nah, di sini masih dalam masa percobaan, coba kita lagi. Nah, sukses. Dan sini kita sudah berhasil menghubungkan semua PC yang ada pada topologi. Karena violet di sini karena belum pernah mengeping satu sama lain, maka dicoba dulu dan kita coba lagi dari PC 4 ke PC 2. Nah, sukses. Mungkin sekian dari saya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.